Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Doa mulai. Amin. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kepahaman terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang materi yang pertemuan yang ke-10, materi ke-9 ya. Karena ada jeda waktu. Melanjutkan yang kemarin tentang basis data. Ya, kalau kemarin minggu lalu kita membahas tentang IRD ya, Entity Relationship Diagram. Sebenarnya konsepnya itu begini. Jadi yang membedakan sistem informasi ya, informasi dengan DSS itu adalah di modelnya. Karena sebenarnya DSS itu adalah bagian dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri itu adalah kelanjutan dari mata kuliah pemrograman komputer. Ya, pemrograman komputer itu ya kita membuat program. Tapi di sana belum ada proses pengolahan data, proses pembuatan basis data. Sehingga kayak membuat kalkulator itu ya ketika dimasukkan angka, nanti dioperasikan, dikalikan, dijumlah atau dikurangi, sudah selesai ya sudah. Tidak ada data yang tersimpan, tidak ada yang data yang diambil atau tidak ada yang dilingkan kemana. Nah kemudian di pelajaran APSI, analisis perancangan sistem informasi, maka kita membahas program yang dikaitkan dengan basis data. Sehingga informasi yang dihasilkan ketika kita menggunakan program atau software itu, ya, tadi awalnya kan kita belajar pemrograman sudah jadi program dikaitkan dengan data. Informasi adalah data yang diolah menjadi sistem informasi, Sistem informasi ya adalah mengolah data menjadi informasinya. Bagaimana agar informasi yang dihasilkan itu akurat, tepat waktu, dan relevan. Maka di sana dikaitkan program itu dengan basis data. Membuat basis data yang baik, basis data yang terstruktur, tidak ada redundansi dan lain sebagainya, sehingga dihasilkanlah informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, informasi ini untuk siapa? Tergantung dari bagian mana informasi ini digunakan. Sehingga ada namanya sistem informasi keuangan. Berarti dia untuk informasi atau laporan yang terkait di Departemen Keuangan. Ada sistem informasi sumber daya manusia. Berarti dia adalah informasi yang terkait dengan pengolahan informasi di Departemen Sumber Daya Manusia. Ada sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi manufaktur, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi produksi ya, ada sistem informasi banyak ya, tergantung fungsionalnya, atau misalkan juga bisa tergantung dari desktop ataupun website gitu. Kemudian informasi yang sudah diperoleh tadi itu kemudian dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, sehingga sistem informasi yang informasinya itu digunakan untuk pengambilan keputusan itu namanya DSS, Decision Support System. Nah, informasi yang untuk menghasilkan keputusan maka tentu saja algoritma atau alur penentuan hasil informasinya tentu saja beda dengan yang hanya sekedar informasi itu untuk laporan
Ya. Untuk transaksi, untuk kesimpulan itu tentu saja beda. Beda ketika dia digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, siapa yang menggunakan untuk keputusan? Tentu saja para pengambil keputusan. Kalau dalam hal ini mungkin paling mudah itu kita sebutnya sebagai seorang manajer. Manajer produksi berarti keputusan itu yang terkait dengan proses produksi. Penentuan bahan baku, penentuan tenaga kerja, penentuan lembut, dan lain sebagainya. Misalkan di bagian inventory berarti penentuan pemesanan, penentuan jumlah yang dipesan, penentuan supplier, dan lain sebagainya. Itu semua terkait dengan keputusan. Nah, sehingga titik tekan utama yang membedakan antara APSI dan DSS adalah di modelnya, di algoritma penentuan informasinya. Kalau yang di APSI sekedar untuk menampilkan informasi ataupun laporan, tapi kalau di DSS itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, apa saja metode atau algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan? Gampang. Semua yang merujuk untuk pengambilan keputusan, di antara yang pernah dipelajari di mata kuliah MCDN, multi kriteria decision making, itu bisa digunakan sebagai model yang bisa diterapkan di DSS. Gitu. Sana kita belajar AHP. AHP bisa digunakan, sehingga AHP sering juga, bukan bisa lagi, sering digunakan dalam DSS sebagai model DSS. Promete, atau Scorsing ya. Nah, kemudian ada apa namanya, AHP, Promete, itu yang paling banyak. Model skor itu banyak. Nah, itu semuanya digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk menentukan pilihan alternatif yang terbaik. Nah, dari model inilah menjadi alur bagaimana informasi itu akan dihasilkan. Dari model ini kemudian menjadi alur bagaimana keputusan, informasi dalam bentuk keputusan itu nanti akan dihasilkan. Nah, alur ini kemudian dijabarkan, ya, dijabarkan bagaimana dia urutannya, sehingga jadilah dia yang namanya aliran sistem informasi, aliran ASI, ya, aliran sistem informasi. Kemudian dari aliran sistem informasi ini kemudian bagaimana data ini kemudian mengalir. Perpindahan datanya dari apa ke apa, dari variabel apa ke variabel apa jadi apa, dan seterusnya. Maka jadilah dia yang namanya DFD, data flow diagram, seperti yang kemarin. Nah, dari data flow diagram ini, maka dia akan terlihat variabel apa saja yang terlibat, atributnya apa saja. Kemudian antar variabel ini kemudian dia memiliki hubungan apa. Dalam hubungan ini dia memiliki atribut apa. Itu kelihatan. Sehingga jadilah dari DFD itu menjadi entitas-entitas yang saling terhubung. Sehingga disebut dengan entity relationship diagram seperti yang kemarin kita bahas. Nah, dari entity relationship diagram hubungan antar entitas ini kemudian dijabarkanlah dalam bentuk kamus data atau dalam bentuk tabel-tabel. Yang kemudian tabel-tabel itu yang nanti akan diisikan data-data dalam rangka penentuan informasi untuk pengambilan keputusan. Paham ya? Sehingga hasil akhirnya itu nanti ketika dia sudah diterjemahkan dalam software, maka dia bentuknya itu kayak Excel.
kayak tabel, tapi tabel ini saling berhubungan, kemudian dia memiliki ciri khusus, tidak ada yang redundancy, tidak ada yang tumpang tindih gitu. Dan itu nanti akan menghasilkan kepada keputusan informasi yang dalam bentuk keputusan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya, tabel-tabel ini, maka nanti tinggal dihubungkanlah dengan program, ya, program yang tadi kita sudah bahas. Oh, untuk cara mengisikan tabel ini atau mengambil dari data-data ini lewat ini loh kolomnya, buttonnya ini loh, text box-nya ini loh, ya, listnya inilah ini. Hubungannya seperti itu antara program dan basis data. Ya, keterkaitannya di situ. Nah, oleh sebab itu maka yang namanya DSS itu titik tekannya itu ada di model. Sehingga kalau proses pembuatannya sama dengan ketika proses pembuatan sistem informasi. Hanya yang membedakan adalah di modelnya. Ini gambaran singkat tentang apa atau yang membedakan antara sistem informasi itu dengan decision support system. Nah, hampir semua lini atau semua bidang kajian yang ada di teknik WISTO itu rata-rata adalah pengambilan keputusan. Menentukan supplier, menentukan jumlah pemesanan, menentukan kapan akan dipesan, menentukan berapa safety stoknya, menentukan siap mesin apa saja yang akan digunakan, menentukan jadwalnya, menentukan kapannya, menentukan anggarannya, menentukan pemasaran dan sebagainya. Itu banyak sekali, hampir rata-rata semua itu proses menentukan. Nah, untuk sebab itu, maka sebenarnya bidang garap dari DSS itu sangat banyak, sangat luas. Bidang garapnya itu sangat, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk kehabisan tema skripsi. Kalau Anda pengen cepat lulus, Anda tinggal ubah saja dari KP itu jadi skripsi, itu akan lebih cepat. Karena Anda sudah menguasai objeknya, sudah menguasai materinya, sudah menguasai sistemnya, sudah punya datanya, tinggal dibuat dalam bentuk DSS itu menjadi lebih cepat. Saya tidak perlu khawatir karena hampir semua kajian-kajian dalam teknik industri itu, ilmu teknik industri itu digunakan untuk menentukan keputusan itu. Nah, oke. Itu terkait dengan basis data. Nah, basis data tadi ketika dia sudah dalam bentuk tabel-tabel itu, maka dia bisa ditulis dalam bentuk banyak software ya, bisa ditulis dalam bentuk banyak software atau banyak software yang bisa digunakan untuk membuat basis data. Tergantung sekarang kita itu pengennya softwarenya itu mau apa, apakah yang mau desktop ataukah berbasis website. Kalau berbasis desktop misalkan bisa kita tulis dengan Microsoft Access itu misalnya. Nanti terhubung dengan Visual Basic atau Visual Studio, maka sudah jadi. Atau Anda ingin menuliskannya dalam bentuk yang biar bisa diakses oleh orang banyak dalam bentuk website, maka Anda bisa menuliskannya dalam MySQL atau Postgre. Yang paling sering itu MySQL, database-nya ditulis dengan menggunakan MySQL. Kemudian programnya ditulis dengan PHP. Ya. Nah, nanti ketika itu diterjemahkan, sudah dituliskan dalam bahasa pemrograman, lalu sudah jadilah DSS yang notabene kebanyakan itu dalam bentuk software aplikasi. Ini tambahan penjelasan sedikit tentang pengembangan dari basis data.
Pengembangan basis data selalu membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak orang dengan keahlian yang berbeda-beda. Proses ini melibatkan pemakai, analis data, ahli komputer, database administrator, serta wakil dari pihak-pihak manajemen yang akan memakai sistem jelas. Ketika kita di sebuah perusahaan atau kita di sebuah departemen, misalkan kita akan menentukan penentuan supplier itu misalnya, maka di situ akan berperan banyak orang. Ada suppliernya sendiri, ada manajer produksi, ada manajer keuangan yang terkait dengan itu, kemudian ada birokrasi, ada administrasi, ada teknisi komputernya dan lain sebagainya. Sehingga ketika menyusun sebuah basis data ini biasanya melibatkan banyak orang. Aslinya seperti itu, walaupun nanti bisa dipangkas sesuai dengan kebutuhan. Kita misalnya menggunakan metode prototyping. Atau kalau mau komplain ya pakai SDLC, System Development Life Cycle, itu melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang. Terutama yang terkait dengan kebijakan dan sistem administrasi. Biasanya dua hal itu yang penting. Kebijakan itu untuk arah dari informasi itu akan kemana seperti apa hasilnya, dan administrasi biasanya itu akan mengalirnya itu data itu nanti bisa dipulai sampai informasi keputusan itu seperti apa. Nah ini tidak bisa terpisah. Bagian manajer dan bagian administrasi. Nah, ini nanti akan dikembangkan oleh ahli-ahli IT sehingga tidak juga lepas dari para analis data, ahli komputer dan lain sebagainya. Itu akan berkontribusi dalam pembuatan sistem basis data. Nah, tujuan pengembangan basis data adalah akses data yang fleksibel, jelas ya, memberikan kemudahan tadi. Ya, coba nanti dibuka lagi materi yang kemarin tentang pembuatan basis data. Basis data itu kalau sudah tidak ada yang redundancy, tidak ada yang ganda, tidak ada yang bisa diakses dari berbagai tempat, maka data ini menjadi fleksibel. Ketika satu sudah dirubah, maka yang lain itu bisa menerima perubahan itu, sehingga tidak perlu bolak-balik merubah sana dan sini dan sebagainya. Pemeliharaan integritas data, integritas, nah, proteksi dari kerusakan dan akses ilegal, jelas, ya, security, bagaimana keamanan data dan recovery proses data, jelas ya. Menghilangkan ketergantungan data, ini hampir sama dengan materi yang lalu. Ini inti dari keuntungan ketika kita menggunakan basis data, intinya seperti itu. Ya, keuntungan ketika kita menggunakan basis data. Contoh paling mudah itu begini misalnya. Kalau itu masih manual, ditulis manual, maka nanti di tempat lain itu maka harus ditulis lagi, ditranslate lagi, disalin lagi, dilaporkan lagi. Tapi kalau sudah basis data, sudah berbasis komputerized, satu berubah, yang lain akan menerima perubahan. Contoh yang paling mudah gini lah, kalau Anda kuliah, kan Anda sekali input itu nanti diterima oleh banyak orang. TU juga menerima, dosen juga menerima, bagian pembayaran di sana juga sudah menerima. Itu efektif dan efisiensinya ketika kita menggunakan basis data. Minimalisi perangkapan data, penggunaan data yang bisa secara bersama-sama, data shareability, keterhubungan data, relatability, standarisasi definisi rinci data item. Nah, sehingga untuk lingkup satu departemen saja atau satu UPN saja lah misalnya, satu institusi, ya, itu sudah seefisien itu. Dan ini juga masih bisa dikerjasamakan dengan pihak di luar, sehingga efisien sekali. Keuntungannya banyak sekali. Ya, antar perguruan tinggi bisa terhubung, misalkan lewat sistem informasinya Dikti, atau lewat perusahaan dengan para konsumennya.
perusahaan dengan para suppliernya, perusahaan dengan para stakeholder-nya, itu bisa terhubung. Keuntungannya banyak ketika kita menggunakan basis data. Tentu saja setelah nanti disamakan platformnya. Atau kalau misalnya kalau tidak sama platformnya, maka dibuatlah yang namanya gateway, yaitu, atau pintu yang nanti akan menerjemahkan agar ketika nanti pindah ke sini jadi sama, bisa terbaca, atau dari sini pindah ke sana itu bisa terbaca juga tanpa ya, tanpa mengganggu database aslinya. Meningkatkan produktivitas jelas, meningkatkan. Anda input mata kuliah kan tidak perlu dari kampus, tapi dari rumah juga bisa. Anda lihat jadwal dan tidak harus dari kampus, dari rumah juga. Siapa tahu rumah Anda di Sumatera, di Madura, di mana lah. Kampusnya di Jakarta. Proses pengembangan basis data secara garis besar, satu caranya adalah dengan menentukan tujuan, jelas. Sehingga nanti penting ketika nanti Anda melakukan survei, kalau Anda menjadi seorang sistem database, ya, database system, ada seorang analis sistem untuk membuat basis data itu tentukan ini mau kemana. Tujuannya apa? Apa yang ingin ditentukan dari informasi ini? Ya, informasi ini keputusan apa yang akan diambil? Itu perlu ditekankan dari awal. Karena apa? Karena nanti terkait dengan prosedurnya, terkait dengan siapa saja yang terlibat, terkait dengan apa saja nanti perangkat yang akan dilibatkan, prosedurnya kayak apa, tujuan yang menjadi penting. Yang kedua, ikatan atau bindingnya, tingkat fleksibilitasnya, struktur filenya, model basis data dan seterusnya lah kemarin ya. Dokumentasi ya penting, sehingga di awal dulu ketika kita belajar pemrograman itu saya tekankan menulis algoritma baik itu dengan pseudocode itu harus komplit, harus benar walaupun itu tidak dijalankan di komputer. Ketika kita menulis algoritma dengan pseudocode kan ada bagian-bagiannya, ada bagian judul, ada bagian deklarasi, ada bagian definisi. Bagian judul itu misalnya ada keterangan dalam tanda kurung ya, tanda kurung itu kan tidak dieksekusi oleh komputer. Judul juga tidak dieksekusi oleh komputer. Tapi kenapa harus dituliskan untuk dokumentasi? Kenapa dokumentasi ini penting? Kita tidak tahu kapan ini nanti software itu akan dikembangkan. Nah, kalau suatu saat akan dikembangkan, suatu saat akan dibenahi, akan direcovery, akan diefisiensi, maka orang yang nanti akan melakukan itu tahu, oh ini sini, oh ini, oh maksudnya ini loh, ini skripnya untuk ini loh, ini database-nya ini loh, oh hubungannya itu ini loh, dia larinya ke sini loh, keputusannya ini loh, pakainya ini loh, itu dia udah tahu. Mempermudah perusahaan ataupun teknisi IT atau programmer untuk mengembangkan DSS atau program yang kita buat. Kemudian baru ada pemrograman. Implementasi pemrograman itu sebenarnya hanya tinggal menerjemahkan saja. Pemrograman itu sebenarnya tinggal menerjemahkan saja dari desain basis data tadi yang sudah kita buat. Ya, tujuannya sudah ketemu, komponennya sudah ketemu, sudah didokumentasi, ASI-nya, DFD-nya, IRD-nya, kamus datanya. Nah, itu tinggal ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman, namanya pemrograman. Ya, namanya pemrograman itu hanya tinggal menerjemahkan saja dalam bahasa pemrograman. Kalau udah selesai nanti udah jadi program. Gitu. Sehingga inilah yang membedakan kita seorang teknik industri itu dengan programmer, dengan jurusan yang lain. Itu kita di sini. Tugas kita mana? Tugas kita menganalisis, tugas kita membuat sistem. Sistem
Kalau programmer tinggal menerjemahkan saja. Sehingga Anda tidak bisa programmer pun tidak apa-apa. Programmer banyak. Tapi kalau mau bagus ya memang Anda bisa analisis sistem, juga bisa juga menjadi seorang programmer. Ya, komplit. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Yang penting dianalisisnya itu, dianalisis sistemnya itu. Begitu. Nah, langkah-langkah pengembangan sistem basis data, komponen tentukan ya, komponen sistem basis data, filenya, softwarenya, hardwarenya, personel yang terlibat ini tadi. Nah, ini yang beberapa hal yang penting terkait dengan software dan hardware itu begini. Kalau tempat yang mau dibuat sistem basis data itu sudah ada perangkatnya, sudah ada komputernya, ya, dicek dulu, samakan dengan yang ada di sana, biar nanti tidak merubah. Ya, ketika nanti Anda membuat desain komputer Anda, itu samakan dengan sama. Jangan sampai ketika Anda mendesain, Anda membuat, ternyata tidak bisa diinstal di sana, tidak bisa diterapkan. Kenapa? Speknya beda, platformnya beda. Dicek dulu sana. Syukur mana yang lebih baik, mana yang up to date yang mana. Kalau di sana itu yang up to date, ya kita ikuti. Tapi kalau kita punya up to date, tawarkan sana, Pak, mau nggak di-upgrade? Kalau mau ya nanti di sana di-upgrade, ditinggikan, yang terbarukan teknologinya, softwarenya, ya, diterbarukan. Ya, tentukan spesifikasi kebutuhan, ya, evaluasi alternatif, desain, ini sudah kemarin sudah banyak kita bahas di basis data ya, logic program, struktur data, prosedur, pemakai dan operator dan seterusnya, implementasi, apalagi coding, konversi data, dokumen, pelatihan, pengujian. Ya. Nah ini penting di dalam implementasi itu ketika nanti sudah jadi. Sebenarnya kita itu mengikuti kehendak mereka, bukan mereka yang mengikuti kehendak kita. Sehingga tanyakan nanti di sana itu apa sudah bisa diterima, sudah user friendly, sudah bisa digunakan, mereka sudah paham. Nah kalau kita pasti paham karena kita yang buat. Tapi belum tentu kan mereka bisa memahami dengan apa yang kita buat. Maka tanyakan, sesuaikan dengan mereka itu. Sudah bisa dipahami enggak? Sudah sesuai dengan keinginannya enggak? Ketika data dimasukkan, apa keputusan konversi yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang di sana? Itu namanya pengujian. Diuji di sana. Ya, jadi pengujian itu ada dua, pengujian terhadap softwarenya, black box testnya, diuji, sintaknya diuji, masukkan data, source code-nya diuji sampai nanti keluar apa bisa keluar hasil seperti ini dan lain sebagainya. Nah kemudian white box testnya, apa sudah sesuai dengan kebutuhan di mereka, user friendly, nah, itu kalau sudah diuji, sudah sesuai, nah berarti sudah bisa digunakan. Itu pun kadang-kadang juga masih butuh migrasi, ya, penyesuaian terhadap sistem lama menjadi sistem baru. Langkah-langkah mendesain basis data kemarin sudah ya saya kembali saja beberapa tool yang bisa digunakan untuk pengembangan basis data. Ini sudah kita ada program Evaluation and Review Technique sudah dipelajari di PPIC ya, Production Planning Inventory Control atau P3 ya, perencanaan dan pengendalian produksi sudah di sana. CPM Critical Path Method ini dianum kalau tidak salah ya, di Operational Riset operasi. Gas, Zener dan seterusnya. Oke, hubungan antara DBNS dan aplikasi data. Nah, DBNS itu adalah software yang digunakan untuk menerjemahkan atau membuat basis data.
Sehingga kata-kata aslinya adalah ya end user atau pemakai aplikasi. Di sini ada software database management system. Database management system atau DBMS yang digunakan untuk mengolah basis data. Ya, DBMS itu digunakan untuk mengelola basis data tadi. Ya, membuat relasi antar tabel atau RAT dan seterusnya, itu membuat tabel, membuat atribut, membuat relasi, ya, membuat query dan seterusnya. Itu DBMS. Nah, DBMS dua ada yang terpisah, ada yang menyatu. Ini pemilihan arsitektur sudah ada di AMSI, yang alone ada yang centralized. Sama ke pemilihan perangkat, ke kecocokan. Nah, ini penting ya. Tadi pokoknya yang penting ada cek ketika nanti di sana. Ya, mobilnya apa ya? Software-nya pakai apa? Operating sistemnya apa? Paling mudah dia memahaminya pakai apa? Kecocokan device dan development tool. Misalkan dia pengen desktop atau website. Kalau desktop misalkan visual DBMS-nya pakai Microsoft Access, development tool-nya pakai Visual Studio. Atau kalau basis website, jangan pakai MySQL, kemudian development tool-nya pakai Macromedia Dreamweaver. Ya, di sana ada PHP-nya dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk pembuatan software yang digunakan untuk pembuatan basis data. Kalau saja ini tadi sudah pengulangan dari yang tadi dengan pengulangan basis data. Ini personel ya, siapa yang personel database administrator. Sehingga penting di bagian administrasi itu nanti tadi untuk pembuatan basis data. Tugasnya apa saja dan seterusnya. Daerah itu semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.